Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, stambuk A241 Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai besaran dan satuan. Apa sih itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Segala sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran ketika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, dapat diukur dan dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Yang ketiga memiliki satuan. Ada 2 jenis besaran. Yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan oleh satuan internasional dan digunakan di seluruh dunia. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu yang pertama, panjang dengan satuan m atau meter, kemudian dimensinya adalah L. Yang kedua adalah massa dengan satuan kilogram atau kg dengan dimensi m besar ya. Kemudian ada suhu dengan satuan Kelvin dengan dimensi theta. Kemudian ada waktu dengan satuan second atau disingkat S dengan dimensi T besar. Kemudian arus listrik dengan satuan A atau ampere dengan dimensi I besar. Kemudian intensitas cahaya dengan satuan CD atau kandela dengan dimensi J. Kemudian yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol dengan dimensi N besar. Kemudian kita bahas besaran turunan, misalnya kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. S ini kan jarak itu panjang. Jadi panjang itu satuannya meter. Jadi S ini meter. T ini waktu. Waktu itu satuannya second. Jadi waktunya T sama dengan T ini S, jadi meter per second. Untuk menentukan dimensinya, dimensi meter itu kan L. Kemudian dimensi second itu adalah T besar. Jadi dimensinya adalah L per T. Bisa juga menjadi L T pangkat min 1. Kenapa pangkat min 1? Karena ketika dia dipindahkan dan dihilangkan pernya, dia akan menjadi pangkat min 1. Kemudian percepatan rumusnya adalah A sama dengan V per T. Sedangkan V tadi telah diketahui, V itu rumusnya adalah A sama dengan V per T. V kan sama dengan S per T atau L per T. Jadi karena V sudah diketahui dari rumus kecepatan sebelumnya, jadi kita sisa menambahkan T atau waktunya. Waktu itu kan dimensinya adalah T besar. Jadi sisa ditambahkan di sini T pangkat 2. Jadi jika dipindahkan T pangkat 2-nya ini akan menjadi kita lanjut bawah. Akan menjadi L T pangkat min 2. Ini adalah dimensi dari percepatan. Kita lanjut ke usaha. Usaha itu rumusnya W sama dengan F kali S. F ini untuk mempermudahkan mencari dimensi dari usaha, kita cari dulu dimensi dari gaya. Jadi kita mulai dari gaya dulu untuk mempermudah mencari dimensi dari usaha. Gaya rumusnya adalah F sama dengan M kali A. M itu adalah massa.
massa memiliki satuan kilogram dan dimensi m. Langsung saja ke dimensinya. Dimensinya adalah m. Sedangkan A telah didapatkan tadi, A itu dimensinya adalah L T pangkat min 2. Jadi dimensi dari gaya adalah M L T pangkat min 2. Kemudian kita ke saha, yaitu W sama dengan F kali S. Karena F tadi F berarti F ini berarti M dikali A. Jadi karena M adalah massa, kilogram, dan satuannya adalah dan dimensinya adalah M, A itu tadi LT pangkat min 2 dikali S. S itu karena S di sini adalah jarak, jadi satuannya adalah meter. Meter ya, satuannya meter, dan dimensinya adalah L. Jadi karena jadi dimensinya adalah M L kali L, jadi L pangkat 2 dan T pangkat min 2. Jadi dimensi dari usaha adalah M L T maksudnya M L pangkat 2 T pangkat min 2. Oke, setelah kita membahas besaran dan satuan, selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil dari pengukuran adalah besaran. Di sini kita akan misalkan pengukuran panjang yang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Selain menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup, untuk mengukur panjang kita juga bisa menggunakan mistar. Skala terkecil mistar itu 1 mm, atau jika dikonversikan ke satuan cm, dia akan menjadi 0,1 cm. Ketelitian mistar itu, untuk menghitung ketelitian alat ukur, kita menggunakan rumus 1/2 dikali skala terkecilnya. Jadi untuk mistar adalah 1/2 dikali 1 mm, yaitu 0,5 mm. Untuk jangka sorong jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm. Jadi ketelitiannya adalah 1/1 dikali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm. Untuk mikrometer sekrup, skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Jadi ketelitiannya adalah 1/2 dikali 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Untuk lebih jelasnya, jadi misalkan ini adalah sebuah jangka sorong, maksudnya hasil pengukuran jangka sorong. Untuk menentukan nilai panjang suatu benda yang diukur menggunakan jangka sorong, itu bisa melihat dari skala yang berhimpit. Jadi ini adalah yang di atas adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius. Jadi pertama kita hitung ini adalah berhenti di 5,1. Kemudian kita hitung di mana yang saling berhempitan. Ini telah ditandai, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 5,1 di
tambahkan dengan skala noniusnya 5,1, kita tulis di bawah 5,1, tambahkan dengan skala noniusnya yaitu 0,04, hasilnya adalah 5,14. Kemudian untuk menuliskan hasilnya 5,14 plus minus, kita tambahkan nilai ketelitiannya yaitu 0,05 mm. Kita masih menggunakan satuan milimeter ya. Kemudian ini adalah mikrometer, misalkan ini adalah mikrometer sekrup ya. Jadi di sini adalah 5. Untuk menghitung mikrometer sekrup berarti ada 5, 6, 7, 8, 9. Skala utamanya ada 9. Untuk menentukan skala noniusnya kita lihat ke sini. Yang berurusan dengan garis yang ini yaitu angka 15. Jadi dia 9,0 ditambah 0,15 ya. 0,15. Jadi 9,15. 9,15 plus minus ditambahkan dengan nilai ketelitiannya yaitu 0,005 mm. Kita masih menggunakan satuan milimeter. Setelah mempelajari besaran dan satuan, kemudian mempelajari beberapa pengukuran, beberapa jenis alat ukur dan cara menggunakannya dan menentukan ketelitiannya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan angka taksiran. Angka penting memiliki beberapa aturan. Maksudnya, tidak semua angka dapat dikatakan dengan angka penting. Angka yang dapat dikatakan angka penting harus memenuhi ada kriteria tertentunya. Aturan angka penting yang pertama itu, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contoh semua angka yang bukan 0 adalah angka penting, misalnya 23,14. Jadi ini adalah 4 angka penting. Yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Misalnya 2002. Ini angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0. Jadi angka penting dari 2002 ini adalah 4 angka penting. Yang ketiga adalah angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan angka penting. Angka 0 sebelum dan sesudah koma, ini koma ya, bukan angka penting. Jadi yang termasuk angka penting di nilai 0,02 adalah ini, angka pentingnya hanya 200. Jadi hanya memiliki 3 angka penting. Yang keempat yaitu pada angka desimal, angka 0 sesudah koma termasuk angka penting. Jadi misalnya 0,1. Jadi 0 ini bukan angka penting, tapi angka sesudah koma ini adalah angka penting. Jadi 1 ini termasuk angka penting. Kemudian 0,010 atau 0,010 yang 0 sebelum koma bukan angka penting. Kemudian angka setelah koma adalah angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai besaran dan satuan serta pengukuran dan angka penting. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.